Abdul Rashid. Oke. Anggi. Oke. Eka Putri. Oke. Marta Dinia Putri. Oke. Sudah ya? Tidak ada yang izin, sakit, ataupun izin dengan keterangan lain. Oke, jadi pembahasan kita pada hari ini yaitu mengenai teks eksplanasi. Apa sih Bu teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena ataupun peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Lalu apa saja sih Bu fenomena yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari? Contohnya seperti banjir, tanah longsor, lalu kebakaran, dan masih banyak lagi. Lalu dalam teks eksplanasi ini memiliki struktur. Strukturnya itu ada 3 apa aja ya. Jadi struktur teks eksplanasi itu yang pertama adalah identifikasi fenomena ataupun pernyataan umum, lalu yang kedua itu rangkaian kejadian atau sebab akibat, dan yang terakhir adalah interpretasi atau kesimpulan. Pernyataan umum, di situ terdapat gambaran umum tentang fenomena yang sedang dibahas. Lalu di dalam rangkaian kejadian atau sebab akibat terdapat sebab-sebab atau akibat-akibat yang disebabkan akibat adanya fenomena tersebut. Lalu untuk interpretasi atau kesimpulan, di situ biasanya terdapat penarikan penanggapan atau kesimpulan. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang telah disampaikan? Kita membahas struktur, maka kita akan membahas ciri-ciri dari teks eksplanasi sendiri. Apa sih Bu ciri-ciri teks eksplanasi itu? Jadi ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama adalah bersifat nyata. Lalu yang kedua, fenomena yang dibahas berhubungan dengan keilmuan atau dengan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, tidak mempengaruhi pembaca. Oke, jadi ciri-ciri teks eksplanasi itu ada 3, yaitu yang pertama bersifat nyata, lalu yang kedua fenomena yang dibahas berhubungan dengan keilmuan atau dengan ilmu pengetahuan, lalu yang ketiga tidak mempengaruhi pembaca. Kenapa? Karena dalam teks eksplanasi ini menceritakan atau menjelaskan tentang rangkaian kejadian berupa gejala alam ataupun fenomena sosial yang terjadi di lingkungan sehari-hari. Jadi kita tidak bisa membuat teks eksplanasi ini sesuai dengan karangan kita sendiri. Jadi sampai di sini, apakah masih ada yang belum paham terkait dengan materi yang sedang kita bahas saat ini? Silakan jika ada yang masih belum paham, Ibu persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Oke, karena sudah paham semua, kita lanjut ke tugas yang akan Ibu berikan, yaitu berupa teks eksplanasi yang akan Ibu berikan, dan kita akan mencari struktur di dalam teks tersebut. Baik, kita akan mengidentifikasi struktur teks eksplanasi dalam sebuah teks yang telah Ibu sediakan, yaitu dengan judul kemiskinan. Pada paragraf pertama dapat kita lihat bahwa di paragraf pertama ini merupakan identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Kenapa? Karena di paragraf pertama terdapat gambaran umum terkait dengan kemiskinan. Lalu untuk paragraf yang kedua, ketiga, dan keempat itu dapat kita lihat bahwa pada paragraf
ketiga paragraf tersebut itu merupakan rangkaian kejadian atau sebab akibat, karena di situ ada terdapat sebab terjadinya kemiskinan dan akibatnya. Lalu untuk paragraf terakhir sendiri, yaitu paragraf kelima, merupakan interpretasi atau kesimpulan. Kenapa? Karena di situ terdapat tanggapan dari kemiskinan tersebut. Sampai di sini paham? Jika ada yang belum paham, silahkan dapat bertanya. Silahkan Ibu berikan waktu untuk bertanya. Oke, karena jam mata pelajaran sudah hampir selesai, Ibu mengakhiri materi pada pertemuan kali ini, dan untuk tugas yang Ibu berikan yaitu kalian bisa mengerjakannya pada halaman 98 tentang teks eksplanasi, bentukan struktur dari teks eksplanasi itu sendiri yang dari teks yang telah tersedia. Dan karena sudah tidak ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang telah dibahas dan terkait tugas, mungkin Ibu cukupkan sampai sini. Dan evaluasi untuk pembelajaran pada hari ini yaitu sudah cukup bagus, kalian sudah dapat mengeluarkan pendapatnya